Cerita RN kembali mengudara di episode ke-9 ini. Bung Jabidi dan Bung Swangro, secara khusus saya Ronald Nebaho mengundang Anda ini karena topiknya ini sangat seksi, yakni revisi Undang-Undang Keormasan. Sebagaimana kita tahu, Anda adalah tokoh-tokoh pemuda. Kemarin itu Mendagri Pak Tito menyatakan bahwa revisi undang-undang ini sudah harus disegerakan. Mengingat banyaknya para ormas dalam tanda petik, ini kebanyakan pemuda, tentu Swangro sebagai Ketua Gamki Sumut, kemudian Bung Jabidi sebagai Ketua Pengurus Pusat GP Ansor melakoni ini kegiatan-kegiatan pemuda. Oleh karenanya hari ini kita mau diskusi. Saya sapa dulu Pak Swangro-nya. Apa cerita Bung Swangro? Sehat ya? Sehat. Oh. Apa cerita Bung? Sehat, Bang Ronald. Mantap GP Ansor? Mantap, lancar. Dengan bumanya luar biasa ini. Luar biasa. Sebelum ke topik yang paling seksi ini, saya melihat bahwa memang sudah saatnya ini pemuda diberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Misalnya, kalau selama ini kita hanya dikasih recehan-recehan. Saya punya pengalaman ini. Asal musda dikasih sekian. Paling 6 digit. Kadang 7 digit. Kemudian pelantikan. Ternyata itu tidak membangun. Bahkan anggaran itu sebenarnya disalahgunakan oleh dalam tanda petik OKP tersebut. Saya ke Bung Jabidi dulu ini. Kalau dibilang ormas ini kemarin oleh Pak Tito perlu revisi, masalahnya apakah di undang-undang itu atau menurut Bung ada yang lain yang menjadi persoalan? Ya. Fenomena rencana revisi Undang-Undang Kepemudaan atau Ormas ini muncul setelah beberapa tindakan oknum ormas ya dalam satu tindakan kriminal, kemudian meresahkan masyarakat, ada pungutan yang tidak menguntungkan bagi pemerintah. Ya intinya meresahkan. Yang kedua, ada fenomena juga gerakan ormas atau pemuda atau mahasiswa yang tergabung di dalamnya itu seolah-olah gerakan itu gerakan politik yang dapat merugikan kekuasaan. Gitu ya, bahwa ada kecenderungan penistaan, kemudian ada kecenderungan pencemaran nama baik, kemudian tidak menghormati kepala negara, tidak menghormati institusi negara, sehingga ada rencana ke situ. Saya kira bahwa jika ada revisi itu sepanjang dalam bentuk pembinaan, ya kita is okay. Tapi kalau revisi undang-undang itu bermuara tentang sebagaimana undang-undang bilang kita kebebasan berserikat, berkumpul, berpendapat, pada akhirnya nanti bisa terbatas ya atau berkurang dari fungsi organisasi itu, saya kira Mendagri juga harus mempertimbangkan itu, karena salah satu undang-undang kita mengatur dari awal bahwa kebebasan berkumpul, berserikat, dan berpendapat itu dibenarkan. Jadi kalau revisinya mengarah ke untuk katakanlah memberdayakan pemuda, memberikan kesempatan, itu is okay ya? Is okay. Saya ke Bung Swangro ini. Selamat ya Adinda, karena baru dilantik ini kemarin. Saya lihat semangat ini, tapi kalau kita simak yang disampaikan Pak Tito, dia bilang perlu pengawasan ini sebenarnya terhadap transparansi dana. Menurut Anda, benar nggak ini bahwa evaluasi undang-undang itu termasuk soal-soal dana ini, atau misalnya sebenarnya ada masalah yang lain? Soalnya setahu saya nggak signifikan bantuan pemerintah ke OKP ini. Jadi memang menyambung disampaikan oleh Bang Jabidi, selagi undang-undang revisi itu menguntungkan ataupun membina ormas ya tidak masalah sebenarnya. Kalau soal dana sebenarnya memang benar ada transparansi. Ya kalau memang betul-betul pemerintah memerhatikan ormas dan ada dananya, ya kenapa tidak, kan begitu dia. Ya soal besarnya ataupun soal kecilnya itu kembali harus kita diskusikan kembali begitu. Nah, jadi yang dikatakan oleh Bang Ronald tadi soal transparansi dana, ya aku pikir memang harus perlu memang diperhatikan ormas. Tapi tidak cukup dengan itu begitu.
Ada juga kadang ormas ini harus punya basic usaha juga begitu, pengusaha juga begitu dia. Jadi tidak muluk-muluk juga kita harus minta anggaran dari pemerintah begitu. Nah, itu dia. Jadi saya juga menduga apa yang disampaikan Pak Tito sebagai Mendagri bukan anggaran yang diberikan pemerintah, tapi anggaran yang dapat oleh ormas itu, dapat ketuanya lewat label organisasi ini. Terlalu besar dapatnya, akhirnya dia bisa menggunakan pasukan-pasukan dan anak buahnya ini untuk kepentingannya. Menurut Anda gimana itu? Artinya kan harus terukur juga gitu, terukur besarnya berapa begitu kan. Ya banyak juga ormas ini di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, Iya. tingkat provinsi. Anda lah tingkat provinsi kan? Tingkat provinsi kan harus memang harus betul-betul berapa takarannya kan gitu dia. Ya jangan juga kita sudah lakukan pengkaderan dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi. Ya kalau dikasih kecil misalnya anggarannya kan, ya kita tanya juga gitu. Jangan pula yang nggak ada tingkatan dan nggak ada pengkaderannya lebih besar daripada yang nggak ada pengkaderannya begitu dia. Artinya harus objektif juga pemerintah untuk melakukan bagaimana anggaran ini kepada ormas. Maksudnya yang kita tangkap dari Depdagri itu adalah dana yang dapat oleh ormas itu dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para elit-elitnya. Katakanlah mengelola sebuah kegiatan, akhirnya dalam tanda petik begitu luar biasa dapatnya. Tidak usah sungkan saya pikir mengelola kegiatan-kegiatan yang ilegal. Dia tidak dapat dana dari pemerintah, tapi karena begitu leluasa dengan label organisasi dan ormas ini, dalam tanda petik lagi misalnya katakanlah yang pakai loreng-loreng ini, akhirnya dia punya kans untuk melakukan itu. Itu yang menghasilkan dana itu. Itu yang perlu dievaluasi mungkin. Gimana Bung Jabidi melihatnya? Saya kira menurut Mendagri tersebut, tinggal lagi mereka tidak mau secara terang dan mempublikasi organisasi apa yang mendapatkan. Saya kira soal pendanaan itu yang mereka maksud itu adalah soal NGO dan organisasi-organisasi yang selama ini menerima dana dari asing. Bisa jadi. Gitu. Kalau saya yakinlah yang namanya GMKI, GMNI, Ansor ini jelas. Relnya jelas, kerjanya jelas, programnya tuh jelas. Tapi kan selama ini kan perhatian pemerintah terbatas. Begitu ya. Ada tapi terbatas. Tapi ada organisasi-organisasi yang ada di Indonesia itu, mereka tuh ngapain di Indonesia nggak jelas, ya. Tapi mereka terus menerima aliran dari luar negeri. Kepentingan politik mereka apa, kepentingan terhadap pemerintah juga apa. Saya kira salah satu yang tidak mau disampaikan oleh Mendagri tersebut ada soal problem itu, Bang Ronald Lebaho. Jadi banyak itu NGO yang menerima ini soal pemilu, soal ini itu banyak. Tapi sampai sekarang pemerintah juga enggan mempublikasi organisasi apa dan aliran dari negara-negara mana yang mereka terima. Ya kalau soal pembinaan organisasi GAMKI dan lain ini menjadi keharusan, itu menjadi itu diatur dalam undang-undang kita sudah jelas itu ada. Oke, ke Bung Suangro dulu ini masih segar ini, masih semangat ini. Jaketnya pun saya lihat masih kilat ini. Menurut Anda lah dulu, kalau diinventarisir kira-kira apa nih masalah-masalah yang sebenarnya yang sering dihadapi oleh organisasi ini, khususnya di kepemudaan dulu? Yang pertama sebenarnya soal bantuan dari pemerintah ya, yaitu bantuan dari pemerintah tadi sama halnya tadi yang disampaikan tadi soal anggaran begitu. Sejauh ini yang kita alami soal bantuan itu ada tapi tidak mumpuni ya ke kegiatan ataupun ke ormas itu. Seharusnya tidak cukup ya. Kalau dibilang tidak cukup ya dicukup-cukupkan begitu Bang. Kalau kurang tegas namanya. Kalau cukup ini kan berarti luar tidak biasa. cukup, tidak cukup. Kita pastikan tidak cukup. Jadi memang ya kalau organisasi yang sehat sebenarnya kalau pemerintah sebenarnya mau serius ya perlu juga harus diperhatikan. Tapi anggaran ini jelas kemana begitu. Ya mungkin pembinaan atau pengkaderan kan begitu dia. Sama lah tadi yang disampaikan oleh Bang Jabidi. Ya aku pikir Ansor, GAMKI ini kan organisasi yang jelas begitu. Saya nggak mengatakan organisasi lain nggak jelas tapi soal yang mendapatkan anggaran dari NGO
Nah, ini harus perlu juga kita pertanyakan. Kenapa dikasih kepada yang nggak jelas begitu? Nah, soal dikatakan mana nggak jelas nanti ya bisa kita menjawab sendiri kan begitu dia. Jadi soal inventaris yang disampaikan abang tadi, yang pertama itu soal keseriusan pemerintah untuk memperhatikan ormas tadi begitu. Sebelum keseriusan pemerintah, keseriusan Anda lah dulu sebagai ketua kan gitu kan. Pasti ini dua sisi nih. Tentu ada hak dan kewajiban si ormas, si OKP, dan hak dan pemerintah. Secara yang namanya kepemudaan sebagai organisasi, gimana? Kalau sejauh ini yang keseriusan kita dibantu gak dibantu kita serius. Dibantu gak dibantu kita serius. Dalam arti apa? Kita buat kegiatan sosial, kita buat kegiatan pengkaderan, kita buat kegiatan pelatihan. Kita bukan berarti juga tidak dibantu pemerintah, nggak jalan-jalan gitu. Nah, sejauh ini GAMKI udah berapa puluh tahun jalan terus. Nah, persoalan itu ada bantuan dari pemerintah bisa dicek, ada apa tidak begitu dia. Tapi soal kedekatan kita mungkin ke pemerintah atau kepala daerah itu hal lain. Tapi yang harus perlu saya sampaikan di sini, pemerintah harus menganggarkan setiap tahunnya. Nah, persoalan itu berapa mungkin bisa dicek melalui data anggota. Kalau lihat ini, saya kemarin searching juga dan mengikuti media sosial. Kita sambut ini kepemimpinan Pak Bobi. Kalau kemarin itu dilantik 20 Februari, 20 Mei, hari agak latah ini 100 hari kepemimpinan kan. Ada nggak yang Bung lihat keberpihakannya dengan pemuda di beberapa atau di musrenbang gitu, yang Bung lihat itu? Ya, saya tidak begitu memperhatikan secara mendetail ya, tapi saya kira Pak Bobi itu kan anak muda. Tentu semangatnya juga semangat anak muda. Bahwa kehadiran beliau sebagai gubernur yang didukung oleh anak-anak muda dan masyarakat dan fakta politik beliau pemenang pilkada. Artinya bahwa berangkat dari situ Pak Bobi juga harus melihat problem daerah. Bahwa ormas-ormas yang dikatakan hari ini salah satunya adalah di Sumatera Utara yang bertindak melanggar hukum, terus ada pengutipan, pemalakan segala macam. Ini harus menjadi perhatian secara khusus dalam pembinaan. Saya kira bahwa organisasi tersebut harus benar-benar diawasi karena mereka tidak gampang. Kalau GAMKI Ansor ini mengelola organisasi yang punya sumber daya manusia yang sudah handal. Latar belakangnya, histori organisasi ini berdiri juga punya. Ya, GAMKI, ya, Ansor itu didirikan ada pendeta di situ, ada kayak Ansor ada ulama di situ. Itu sudah jelas. Role, etika, ya, tata krama pasti terjaga di situ. Tapi yang dikelola oleh ormas-ormas yang sumber daya manusianya juga rata-rata nggak sekolah, ya, tidak bekerja, ya kan? Kemudian juga disorientasi organisasi. Kalau kita ini sederhana kok, paling kita keinginan kita masyarakat terdidik, maju, ya, beriman, ya kan begitu kira-kira. Terarahkan lah, bebas dari pergaulan narkotika segala macam. Tapi kalau yang di sana motivasi itu kan nggak menguasai pajak, parkir. Tapi kalau saya lihat kan Ansor kan ada juga itu binannya itu dengan loreng-lorengnya itu banser dan itu kan agak seram juga kalau kita lihat publikasi medianya itu. Secara sadar kita punya tanggung jawab itu soal penggunaan tribut itu memang soal kebanggaan, soal histori organisasi juga punya. Tapi saya pikir bahwa masyarakat kita juga sudah paham mana simbol pakaian itu yang digunakan oleh aparat, mana digunakan oleh organisasi, kan begitu. Bahwa kalau dikatakan buat nakut-nakuti, ya nggak takut, karena fungsinya bukan untuk nakut-nakuti juga sebenarnya, kan begitu. Karena saya lihat ini agak latah ini, GAMKI pun saya lihat ada itu loreng-lorengnya itu, apa memang nggak percaya diri pemuda dengan pengurus-pengurus kalau nggak pakai loreng gitu, gimana, Bung Swangro? Soal loreng-loreng itu sebenarnya sudah jauh sebelum hari H ataupun sejarahnya sudah ada loreng itu namanya Brisena. Jadi Brisena ini mungkin kalau di Ansor, jadi soal loreng Banser, ya kan. Jadi kalau di GAMKI namanya Brisena. Brisena ini sebenarnya sama halnya
untuk bakti sosial juga. Untuk juga kawan-kawan kita Muslim, kalau ada Idul Fitri, sholat Id, kita juga ikut dalam pengawasan. Oke. Itu lebih sebenarnya lebih sosial sebenarnya. Pengamanan sebenarnya. Jadi bukan menakut-nakuti, bukan percaya diri. Yang saya maksudkan mendesain uniformnya itu dengan mengikuti seperti tentara gitu. Apakah memang harus loreng deh gitu? Kalau Banser saya lihat loreng hijau, Gamki dengan Briksenanya loreng biru, ya kan? Dengan teman-teman yang lain. Ini kan kita ngurus pemuda mahasiswa yang nggak punya anggaran, nggak punya biaya, mereka juga nggak digaji, kan begitu. Iya. Mereka kan tidak punya motivasi untuk mengerjakan sesuatu, kan begitu. Kalau mereka hasil dari situ mereka dapat gaji, mungkin lain. Tapi ini kan bagaimana kita membangun semangat kerja mereka itu, minimal atribut yang mereka gunakan itu memotivasi mereka untuk semangat untuk bekerja, semangat untuk jalan. Sesederhana itu sebenarnya. Tidak berkapasitas pada posisi ingin ditakuti oleh masyarakat, bukan. Tapi semangatnya itulah semangat ketika organisasinya lahir dulu pra kemerdekaan, melekat kepada organisasi-organisasi yang punya histori kesejarahan itu. Jadi bukan sembarang kalau ada sekarang pokoknya loreng-loreng, itu kan organisasi yang baru. Tapi kalau organisasi kita Indonesia belum ada, ya brandnya sudah seperti itu. Sudah ada ya? Sudah ada. Jadi bukan mengada-ada gitu. Oke, baik. Kalau saya baca-baca nih apa yang disampaikan Depdagri Pak Tito, kalau mungkin Anda berdua juga simak itu, pasal 40 itu sangat bagus sebenarnya, bahwa pemerintah itu sangat-sangat diberikan tanggung jawab, bahwa pemerintah punya beban untuk bisa memberdayakan pemuda. Pengalaman Anda berdua lah dulu, memang sudah dilakoni oleh pemerintah nggak terhadap Gamki dan terhadap GP Ansor apa yang seperti disampaikan pasal 40 itu, pemerintah? Pak Nangro. Gimana menurut Anda? Kalau soal itu ya Bang Ronald, kalau dilakoni, kalau saya jawab tegas, belum sebenarnya. Belum ya? Belum. Kenapa saya bilang belum? Saya menjabat sudah hampir 4 tahun. Selama 4 tahun ini, Anda sebelumnya sekretaris ya? Sekretaris. Ya. Ini ketua sekarang. Jadi ini cerita berdasarkan pengalaman begitu. Jadi selama 4 tahun ini, kalau kita tidak mendekatkan, aku pikir tidak akan dapat. Padahal sebenarnya undang-undang itu sangat jelas disampaikan di pasal 40 itu harus diperhatikan kan, bahkan juga harus ada pembiayaan soal pembinaan dan juga pengkaderan. Artinya tanpa kita dekatkan persoalan itu harus sudah kewajiban sebenarnya. Jadi sejauh ini ya kalau dijawab tegas ya belum begitunya. Tapi jadi, kalau saya pikir podcast RN ini merekomended lah ini sama Pak Bobi ya. Ternyata pasal 40 kita harapkan beliau dengan Pemprov Sumut ini mendengar bahwa tugas pemerintah itu melakukan pemberdayaan. Kemudian penguatan kapasitas lembaga. Kalau di GP Ansor sudah dirasakan nggak peranan pemerintah ini? Saya lihat Ansor ini luar biasa. Ada kemarin badan usaha milik Ansor, Buma. Secara nasional kita ada. Secara nasional kita punya kesadaran organisasi bahwa tanggung jawab dan masalah organisasi ke depan itu harus dijawab dengan cara kita itu membangun satu wirausaha. Jadi banyak usaha di sana dalam Buma itu ada travel apa segala macam. Ya. Nah, ini kan menjawab bahwa kita juga tidak ingin senantiasa menjadi beban pemerintah. Dan kita juga setiap kali menggunakan acara itu dengan beban biaya yang sangat tinggi. Sementara kan keterbatasan pemerintah misal atau di Dispora atau Kemenpora itu kan tidak sesuai ya. Paling dia kapasitasnya itu hanya hitungan ratus atau puluhan gitu kan. Sementara kita volumenya bicaranya sudah di atas itu. Makanya itu kita secara sadar bahwa ini juga tanggung jawab bersama dan bagaimana usaha tersebut mampu memberdayakan di level sampai ke level desa ya, itu pemuda-pemuda tersebut gabung di Ansor terus kita kasih dalam bentuk program-program yang sifatnya yang sesuai dengan kebutuhan di daerah tersebut. Bahkan kita juga sekarang ada koperasi segala macam yang sedang kita bangun. Saya pikir satu-satunya barangkali Ansor secara terbuka dan jelas bahwa organisasi memiliki badan usaha ya.
Iya, kita badan usaha ada. Kalau dalam perspektif negatif lah, ini Anda tadi sudah punya pengalaman 4 tahun. Saya kalau bisa dibilang selentingan sebenarnya OKP-OKP ini atau ormas ini sebenarnya hanya untuk dimanfaatkan penguasa ini. Gimana menurut Anda? Karena hanya dipakai sebagai apa ini? Gimana menurut Pak Ketua GAMKI yang baru? Kalau itu dikatakan, ya saya bantah ya. Enggak lah, kalau itu bukan hanya untuk kepentingan negara, tidak. Bukan negara, penguasa. Penguasa tidak. Ya sejauh ini aku pikir ya masih jalan di rel lah ya, dalam arti relnya masih soal visi misi itu masih dalam arti ya memperhatikan rakyat, soal bakti sosial ke rakyat, begitu dia. Jadi kalau dibilang kepentingan penguasa, ya sejauh ini tidak gitu dia. Oh gitu ya. Nampaknya sangat membela pemerintah ini GAMKI. Berarti kolaborasinya bagus ini. Oh, Tapi kalau ke Bung Jabidi, saya termasuk mengikuti perkembangan OKP ini khususnya Ansor. Kemarin kongresnya luar biasa. Di dalam muktamarnya sebuah kapal. Berarti jauh dari hiruk pikuk eksternal, mirip-mirip ke pemilihan paus ku tengok itu, konklav, dikunci gitu. Ini suatu pembelajaran. Apa sebenarnya ide kenapa kongres di dalam kapal di laut akhirnya jauh dari keramaian? Itu gimana ceritanya? Hanya peserta aja di situ? pertama kita melakukan efisiensi anggaran. Karena kalau kita buka di ruang yang lebih luas lagi, Kan nggak di hotel, kan biasanya di ya hotel. di kapal. Ya, jadi kita khawatir kader-kader kita se-Indonesia akan datang dengan swadana sendiri, itu tidak akan tertampung. Yang kedua ya pada saat itu kita ingin supaya organisasi bermuasyarah secara kondusif. Jadi hanya peserta saja di dalam. Kapalnya jalan? Kapal jalan sampai ke Surabaya, terus balik lagi ke Jakarta. Luar biasa apa, Bung Swangro ini apa ini? Karena kita ada situasi badan pertimbangan. Ada hubungannya dengan pemilihan paus konklav itu nggak itu? Gimana ide ceritanya? Salah satu isunya kita harus menerima bahwa kedekatan kami GP Ansor dengan kelompok Nasrani, begitu gitu ya? Kita kunjungan juga ke Vatikan, kemudian Paus datang ke Indonesia dengan sambutan, bahkan Paus minta secara khusus ketemu dengan Gerakan Muda Ansor di Jakarta pada saat itu. Ya dengan segala macam bentuk bully di media sosial, Ansor juga menghadapi itu. Atau karena memang hubungan Ansor dengan pemerintah agak fine-fine aja nih, agak banyak roti pembangunan itu dinikmati mungkin? Tidak begitu juga. Tidak begitu juga. Mungkin apalagi di daerah-daerah, khususnya mungkin beberapa cabang kabupaten kota juga mengeluhkan soal itu. Tidak semua daerah mendapatkan haknya sebagai organisasi kepemudaan, mendapatkan perhatian dan pembinaan. Bahkan mereka juga kesulitan untuk komunikasi dengan kepala daerah yang ada, gitu. Karena dianggap mungkin tidak seirama, tidak sebaris segala macam. Kalau Ketua GAMKI melihat sebenarnya dengan fenomena yang disampaikan oleh Pak Tito ini, bahwa OKP yang ada ini kebablasan dengan yang menggunakan pasukan-pasukan mirip-mirip tentara dengan loreng ini, kalaupun itu menjadi sebuah kebablasan, sebenarnya apa saran Anda supaya OKP ini memang balik ke kitohnya sesuai dengan akta pendirian itu? Misalnya GAMKI kan pasti akta pendiriannya ini kan ormas keagamaan ya kan. Ada teman-teman yang lain ormas kekaryaan, ormas-ormas dengan bentuk yang lain gitu. Gimana saran Anda? Yang pertama sebenarnya harus jelas ya undang-undangnya. Baru yang kedua, soal ormas yang tadi saya tertarik sampaikan oleh Bang Jabidi. Ada juga ormas ini harus menguasai lahan parkir, kan begitu. Ada juga harus dapat proyek, kan begitu. Ya sejauh ini aku pikir Ansor dengan GAMKI tidak seperti itulah begitu dia. Ya, orientasi udah beda begitu. Makanya di undang-undang itu harus jelas juga begitu. Ya kalau sampai lari dari rel dia, aku pikir ya perlu juga diingatkan atau perlu juga dicabut apanya, kan begitu dia. Atau ya kalau saya pribadi sih, kalau kita dari GAMKI ya boleh juga dibuat peraturan gubernur soal ini, soal
peraturan gubernur atau ditingkatkan sampai ke Perda misalnya? Gimana menurut Pak Swangro ini sebagai ketua melihat sudah perlu nggak Perda kepemudaan supaya pemuda itu semakin memperoleh hak terhadap yang namanya pasal 40 tadi? Ya perlu juga, artinya perlu juga peraturan daerah supaya juga lebih terfokus di tingkat provinsi ya. Iya. Artinya semua sudah termaktub di provinsi, jadi perlu kita buat peraturan daerah begitu dia untuk mengatur bagaimana ormas ini ataupun OKP ini begitu. Iya. Saya pikir supaya memang merata, karena ada ini ormas-ormas ini yang hotline sama petinggi kan. Iya. Ada ini yang mulai dilantik sampai habis periodenya nggak bisa ketemu. Jadi kan kasihan. Iya. Kalau Pak Jabidi sendiri gimana melihat? Saya kira bahwa Pak Gubernur, Pak Bobi harus melihat ini secara objektif. Mana organisasi yang punya histori kesejarahan, mana organisasi yang punya kerja selama ini. Kalau dituruti, misal ada organisasi-organisasi semua ditampung, ya nggak tertampung, bahkan menjadi beban pemerintah. Tapi kan organisasi yang sudah jelas, Ya. punya strukturnya jelas, programnya jelas, ini harus menjadi perhatian. Karena nggak mungkin teman-teman itu hanya dilibatkan dalam proses suksesi pemerintahan, suksesi pilkada misal, habis itu mereka tidak diperhatikan. Itu malah menjadi sumbatan komunikasi. Biasa orang yang sudah bekerja, sudah mendukung, tiba-tiba tidak diperhatikan, ya itu tadi aksi premanisme bisa muncul. Ya. Karena frustasi dan kekecewaan politik yang muncul nanti. Saya kira Pak Gubernur harus mengambil tindakan yang lebih karena Sumut ini salah satu daerah yang rawan, yang mana investor juga khawatir datang ke Sumut, kemudian juga kan begitu kan? Ya. Siapa yang mau investasi di Sumut kalau keamanan tidak Betul. terjaga begitu. Tapi kan di sisi lain, kalau saya lihat kan tidak hanya soal itu aja, sangat dekat korelasinya dengan pemuda yang miskin, pemuda menganggur, pemuda nggak bersekolah. Karena itu, jadi kalau saya mati, anggota-anggota ormas OKP itu semua ya masuk ke sana karena dia pikir ada di situ hadiah. Makanya kan lelucon itu ketua Anda ini kan ketua Limpul ini bilang kan, karena kalau ketua Limpul cair kan gitu. Kenapa Gamki, kenapa Ansor itu sulit ya melakukan rekrut kaderisasi atau keanggotaan? Karena memang segmennya itu udah jelas. Kan begitu kan. Kita tidak menawari parkir ke mereka, kita tidak menawari tempat hiburan ke mereka, kita tidak menawari proyek ke mereka. Kita hanya menawari masa depan yang lebih baik lagi. Kira-kira begitu. Jadi nggak ada ansor atau panser jaga biliar gitu ya? Oh, nggak ada. Kita pastikan itu nggak ada. Karena bukan ke sana orientasi organisasi kita. Atau jaga tempat uka-uka gitu kan? Oh, nggak ada. Itu kita pastikan clear semua itu. Makanya tidak ada gesekan di bawah. Kenapa ada gesekan di bawah? Karena ada perebutan ekonomi di bawahnya. Nah, tapi kan karena itu tadi, anak muda nganggur, nggak bersekolah, kurang sejahtera, kan di situ ya. Karena sumber daya manusianya tidak jelas, tidak bekerja, ya mereka mencari rumah. Rumah yang mereka anggap itu tempat mereka itu berlindung, mereka itu bisa melakukan satu tindakan yang mungkin ada dianggap ya aman dari jeratan hukum, kira-kira begitu. Saya ke ketua Gamki dulu ini, saya kejar ini soal Perda tadi. Kalau di Perda itu nanti ada evaluasi ormas OKP apabila tidak bermanfaat sama anggota, tidak berdampak ke masyarakat, akhirnya pemerintah memberikan sanksi. Gimana menurut Anda? Justru itu yang buat saya tertarik. Oh gitu. Nah, artinya kita sebagai ormas ataupun OKP ditantang dalam hal itu. Artinya kalaupun misalnya nggak ada pelatihan, nggak ada pengkaderan, ya kita katakanlah hanya pelantikan gitu, nggak ada kegiatan, memang harus perlu dievaluasi. Bila perlu ya kalau bahasa sederhananya dimatikan organisasinya begitu dia. Karena memang idealnya memang sama yang disampaikan abang ini tadi. Ya pemuda dan pemudi itu memang harus kita edukasi, kita beri pemahaman bagaimana juga masa depannya cerah begitu dia. Jangan kita janjikan pula ada lahan parkir, ada tempat uka-uka, ada jaga biliar, nggak itu gitu loh. Jadi soal di Perda itu nantinya, kalaupun misalnya ada dikatakan di situ bahwa organisasi tidak jalan, tidak sehat, kita katakan tidak ada kegiatannya pelantikan, ya memang harus perlu betul-betul dievaluasi. Artinya Gamki siap lah kalau ada evaluasi di dalam Perda itu ya? Tentu Bang Ronald, sangat siap.
Kalau kita tingkatkan sedikit, misalnya meniru parpol. Parpol itu kan diverifikasi. Akhirnya tidak semua parpol ikut pemilu. Lantas nanti misalnya ada sebuah kebijakan misalnya, tidak semua ormas OKP bisa berdiri di Sumatera Utara misalnya gitu. Walaupun ada pasal 28, kebebasan berserikat, berkumpul dan lain sebagainya. Itu gimana menurut Bung Jabidi? Dari segi pembinaan mungkin harus diverifikasi organisasi mana yang layak untuk menjadi perhatian pemerintah secara khusus. Tapi dalam bentuk mereka mendirikan organisasi, berserikat, berkumpul, itu memang juga tidak boleh kita larang. Ya. Kan begitu. Dan itu juga harus menjadi kebebasan masyarakat untuk berkumpul. Yang kita maksudkan kan kebebasan berserikat, berkumpul, yes. Tapi setelah kalah verifikasi, ya pemerintah harus punya satu peraturan ketat. Dia tidak bisa buat kegiatan misalnya gitu. Oh iya, maksud saya pembinaan secara khusus itu kayak GAMKI misalnya. GAMKI ini kan jelas strukturnya ada, orangnya ada, sumber daya manusianya ada. Ini layak diperhatikan secara khusus. Tapi bagi orang-orang hanya mendirikan organisasi hanya terdiri beberapa orang, itu juga artinya pembinaan itu tidak sampai pada secara khusus mereka mendapatkan bantuan segala macam, nggak perlu. Justru kita berpikir bagi ormas atau OKP yang lolos verifikasi, ya tidak salah dikasih dana yang besar. Betul. GAMKI dikasih 5 miliar, punya desa binaan misalnya di Tanah Karo. Ya, betul. Ansor kasih 15 miliar, punya desa atau kecamatan binaan di Tapanuli Selatan, kan gitu kan? Berarti cocok gitu ya? Cocok. Terima kasih. Saya pikir diskusi tentang revisi ormas ini sudah memberikan rekomendasi nih. Terima kasih. Karena memang waktu terbatas. Terima kasih. Kami dari podcast Cerita RN, khususnya saya Ronald Debaho, mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Dan podcast ini kita harapkan bisa mengedukasi teman-teman pemuda. Betul. Dan kalau kemarin itu di My Day kita ada subscribe-nya 13.700. Kita harapkan ini bisa Anda sebarluaskan, kita sebarluaskan sehingga pemerintah juga melihat. Pak Bobi juga bisa menonton sehingga memang di musrenbangnya tahun depan, tahun ini kemarin saya tidak melihat supaya memang anggaran kepemudaan itu bisa dibesarkan. Tapi seperti kata Ketua GAMKI, Ketua PPGP Ansor, sudah saatnya para OKP ini diberikan kesempatan, tapi harus ada evaluasi. Satu lagi kepada Pak Bobi saya pesan, jangan biarkan organisasi GAMKI, Ansor berkompetisi untuk mendapatkan itu. Memang porsinya harus diberi, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Bob. Sukses memimpin GAMKI. Terima kasih Pak Romalau. Sama-sama. Sukses. Terima kasih. Demikian celoteh kita dulu di podcast Cerita RN. Oke. Merdeka. Merdeka.